Ya, kemudian lanjut untuk golongan obat kedua yaitu seperti tadi yang sudah saya jelaskan ada golongan LASA atau lookalike sound-alike. Nah, LASA ini merupakan obat-obatan yang secara visual mempunyai tampilan fisik yang hampir sama dan juga cara ejaannya itu juga sama. Jadi kedengaran mirip dan juga bentuknya itu juga mirip. Nah, obat-obatan ini kan akan membingungkan bagi tenaga kefarmasian yang menyiapkan obat nanti, sehingga sering menyebabkan kesalahan dalam pengobatan yang akan membahayakan pasien. Nah, karena itu maka perlu diterapkan sebuah strategi dalam mengurangi terjadinya LASA error. Faktor resiko dari terjadinya error dari LASA ini seperti yang pertama adanya tulisan tangan dari resep yang ditulis dokter itu kurang jelas sehingga tidak bisa terbaca. Kemudian pengetahuan dari tenaga kefarmasian yang kurang terkait dengan nama-nama obat, kemudian juga karena kemasan dan labelnya itu mirip, kekuatan bentuk sediaan dan juga frekuensi pemberiannya juga mirip, serta dari penggunaan klinis yang juga mirip. Untuk strategi pencegahan LASA error tersebut yang pertama yaitu dari tahap procurement yaitu dengan meminimalkan ketersediaan berbagai kekuatan obat. Jadi misal ada metronidazole 50 mg dan juga ada yang 10 mg itu. Jadi harus diminimalkan macam dari kekuatan obat tersebut. Kemudian sedapat mungkin menghindari pembelian obat dengan jenis kemasan dan penampilan yang mirip. Nah, biasanya jenis kemasan dan penampilan mirip itu didapat dari obat-obatan yang dibeli dari pabrik yang sama, sehingga untuk menghindari tersebut maka bisa membeli obat dengan merek yang sama dari produsen lain agar tidak terjadi kemiripan. Kemudian storage. Nah, untuk storage ini diperhatikan menggunakan Tolman lettering atau penulisan dengan huruf Tolman. Nah, itu melibatkan penyerotan huruf-huruf yang berbeda dalam dua nama untuk membantu membedakan keduanya. Misal seperti berikut. Ada nifedipin dan juga nimodipin. Nah, ini dipin dan ni-nya ini kan sama. Tapi yang di tengah-tengah ini membedakan. Yaitu fedi dan mod. Fed, dan juga mod ini digedekan. Kemudian ada lagi contohnya misal bisoprolol dengan metoprolol kan sama ya, lol. Ini untuk yang di depan biso, kemudian meto itu dibesarkan tulisannya. Kemudian menggunakan label peringatan tambahan. Nah, label ini harus segera seragam di seluruh fasilitas untuk memudahkan dalam mengidentifikasi. Misal untuk yang ini dikasih label possible error dengan obat yang fase tadi, kemudian harus please double check before supplier, harus melakukan double check sebelum penggunaan. Nah, kemudian ini ada caution sound alike, jadi hati-hati kedua obat ini mempunyai pengucapan yang sama. Lalu pada ini di kotak obat bisa dilihat look alike, jadi kemasannya sama, harus berhati-hati. Lalu untuk obat-obatan LASA di mana Tolman lettering tidak dapat diaplikasikan karena bentuk nama dagangnya itu sama, maka harus cantumkan nama dan merek obat tersebut, misal tetanus immunoglobulin, ini harus lengkap tulisnya seperti itu. Kalau hepatitis dan ATT ini harus ditulis. Kemudian untuk penyimpanannya, obat LASA itu harus disimpan secara terpisah dari pasangannya. Nah, ini kan contohnya mycophenolate 250. Ini juga mycophenolate, tapi 360. Maka di antara kedua obat ini harus diselipi satu obat yang berbeda guna untuk lebih berhati dalam mengambil obat. Untuk yang ketiga itu tahap prescribing, yaitu dalam menulis resepnya harus jelas, terus resepnya membuat nama, bentuk sediaan, dosis yang lengkap, disertai dengan diagnosis atau indikasi obat yang diresepkan. Kemudian jika memungkinkan tadi ditulis dengan tulisan Tolman, dan juga jika memesan obat secara lisan harus dikomunikasikan secara jelas.
misal dengan meminta mengulang nama dan dosis yang dipesan, seperti itu. Kemudian dalam langkah keempat yaitu tahap dispensing atau suplai, yaitu dengan mengidentifikasi obat berdasarkan nama, kekuatan, bukan berdasarkan dari kemasan ataupun lokasi penyimpanan. Lalu memeriksa kembali kesesuaian dosis, memastikan dalam membaca label obat berulang kali selama proses dispensing, misal melakukan triangle check seperti ini. Dalam mengecek resepnya, lalu label obatnya, dan juga kemasan obatnya. Lalu memberitahu kepada pasien mengenai kemasan maupun identitas yang apabila tadi mengalami kesamaan atau kemiripan. Lalu yang kelima yaitu tahap administrasi, dengan memastikan dan membaca label obat itu berulang kali, sama juga melakukan triangle check, lalu biasakan untuk membaca label obat dibandingkan dengan hanya melihat dari kemasan, karena kemasannya kan banyak yang mirip ya. Lalu diusahakan membaca ulang secara keras dari pesanan yang disampaikan oleh konsumen atau pasien tadi, guna untuk memverifikasi kebenaran. Lalu yang keenam, melakukan monitoring. Nah, semua fasilitas perlu mengidentifikasi obat-obatan ASA. Jadi harus di-list obat-obatan ASA itu apa, kemudian harus direview dan diperbarui minimal dalam 1 tahun itu sekali. Lalu menerapkan mekanisme umpan balik untuk pemberitahuan mengenai obat ASA. Yang ketujuh yaitu pemberian informasi. Jadi semua personel harus memiliki akses pada list ASA. Biasanya itu dikasih seperti poster yang berisi daftar list obat-obatan yang termasuk ASA. Lalu staf atau karyawan harus menerima informasi mengenai obat ASA itu yang baru yang dapat dilakukan dengan memasang pengumuman pada website resmi atau dalam poster tadi. Kemudian yang ke-8 adalah konseling pasien, dengan memberitahu pasien jika terdapat perubahan kemasan atau pengambilan obat, lalu memberitahu keluarga atau pasien untuk peringatan penyediaan layanan kesehatan jika menerima obat dengan kemasan maupun penampilan berbeda dari obat yang biasa dikonsumsi, serta menyarankan pasien maupun keluarga pasien untuk menghafalkan nama-nama obat yang dikonsumsi. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini digunakan untuk menghindari dari medication error berkaitan dengan obat ASA. Jadi contoh obat ASA, misal insulin produk ada Novolin, Humulin, jadi dikasih Tolmen, Novolog. Ada Isoleucin, Doleucin, seperti ini. Kemudian ada lagi yang obat-obatan Carboplatin, Ciplatin, Oxaliplatin, Clobazam, Clonazepam, kan hampir sama ya. Clonidin dikasih Tolmen. Dan juga tadi penyimpanannya harus disekat dengan obat lain. Ada Methotrexate, Pemetrexate, Pralatrexate, Mycophenolate, Mycophenolic acid. Nah, sekian terkait penjelasan ASA, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.